Sore itu langit kampus mulai berubah warna. Awan kelabu menggantung, menyisakan sinar matahari yang samar di antara gedung-gedung fakultas. Badrun duduk di bangku taman, menunduk menatap kertas ujian yang penuh coretan merah. Nilainya lagi-lagi di bawah batas lulus, meski sudah remedial 2 kali. Ia menghela napas panjang, merasa seluruh usahanya sia-sia. Badrun, suara lembut namun tegas itu memecah lamunannya. Ia menoleh. Bu Maira berdiri di depan, dosen muda dengan wajah cerdas dan tatapan tajam tapi teduh. Rambutnya diikat rapi, matanya menatap lurus seperti ingin menemukan jawaban di balik kebingungan mahasiswa yang duduk di hadapannya. Bu, saya sudah belajar. Sungguh, tapi entah kenapa, hasilnya tetap begini, ujar Badrun pelan. Nada suaranya lelah bercampur pasrah. Bu Maira menatap lembar ujian itu lama, lalu menghela napas pelan. Kamu tidak bodoh, Badrun, kamu hanya tidak fokus. Nilaimu di mata kuliah lain bagus. Kenapa hanya di kelasku kamu seperti kehilangan arah? Badrun terdiam. Ia ingin menjawab tapi bingung harus mulai dari mana. Bu Maira lalu menatapnya lebih lembut. Begini saja, kalau kamu memang mau memperbaiki nilai, datang sore ini ke tempat saya. Kita belajar bersama. Saya ajari langsung cara memahami materinya. Badrun mengangkat kepala, sedikit terkejut. Ke tempat ibu? Ya, ke kos saya. Lebih tenang daripada di kampus. Tapi jangan terlambat. Jam 5 sore itu, mereka berangkat bersama. Badrun yang menawarkan diri mengantar karena tahu kos Bu Maira cukup jauh dari kampus. Hujan baru saja reda, jalanan masih basah dan berkilau diterpa lampu jalan. Angin sore menerpa lembut wajah mereka. Badrun berusaha tenang, tapi jantungnya berdetak cepat. Ia berusaha menahan gugup karena tak pernah sedekat ini dengan dosennya. Bu Maira duduk di belakang, dia menatap jalan. Sesekali memperingatkan, pelan, Badrun. Jalan licin, motor berhenti di depan rumah kos kecil berwarna hijau muda. Di teras, pot bunga berjejer rapi, dan aroma wangi kopi menguar dari dalam. Silakan masuk. Maaf berantakan, ujar Bu Maira sopan sambil tersenyum kecil. Ruangannya sederhana, rak buku memenuhi satu sisi dinding. Meja kecil dengan laptop terbuka, dan sofa abu-abu di sudut. Badrun duduk, agak kikuk. Bu Maira menyiapkan 2 gelas teh hangat. Minum dulu, kamu pasti lelah habis kuliah seharian. Terima kasih. Bu, mereka mulai belajar. Bu Maira menjelaskan konsep yang selama ini sulit dimengerti Badrun. Ia sabar, menuntun pelan-pelan, menggunakan cara yang berbeda dari kelas biasanya. Untuk pertama kalinya, Badrun benar-benar paham. Oh, jadi ini maksudnya teori distribusi data. Bu, nah, itu dia. Akhirnya kamu nyambung juga, ujar Bu Maira sambil tertawa kecil. Lega sekaligus bangga, malam semakin larut tanpa terasa. Jam menunjukkan pukul 10 lewat. Badrun menutup buku. Saya capek, Bu, tapi senang. Akhirnya ngerti juga. Bu Maira mengangguk, lalu berdiri. Istirahat sebentar saja, ya. Saya buatkan mie dulu. Kamu kelihatan lapar. Sementara Bu Maira menyiapkan makanan, Badrun merebahkan diri di sofa, sekadar meluruskan punggung. Namun mata Badrun seakan terhipnotis. Ngantuk berat susah dibuka. Ia tak sadar tubuhnya jadi begitu letih setelah seharian kuliah dan berkendara. Tak lama kemudian, matanya terpejam dengan pulas. Saat Bu Maira kembali dengan semangkuk mie panas, ia menemukan Badrun sudah tertidur pulas. Nafasnya teratur, wajahnya tampak damai seperti anak kecil. Ia sempat ingin membangunkan, tapi urung. Ada sesuatu yang menahan. Barangkali iba, barangkali rasa kasihan pada mahasiswa yang begitu berjuang. Bu Maira menatap lama, dalam diam. Ia merenung tentang dirinya yang selalu menuntut kesempurnaan. Tentang mahasiswa, yang kadang hanya butuh ruang tenang dan seseorang yang percaya padanya. Ia lalu menutup jendela pelan, mematikan lampu utama. Hanya menyisakan cahaya kecil dari meja belajar. Di luar, hujan turun lagi, pelan tapi pasti. Suara gemericiknya menemani keheningan malam itu. Bu Maira duduk di kursi, membuka laptop, mencoba menyelesaikan laporan. Tapi pandangannya kadang terpaku pada sosok mahasiswa yang terlelap di sofa. Ada rasa aneh yang tak bisa dijelaskan, campuran antara tanggung jawab, iba, dan kesadaran bahwa batas profesional harus dijaga sebaik mungkin. Bu Maira menarik napas panjang. Dalam diam, pikirannya berkelana. Ia teringat masa mudanya, saat masih berjuang meraih gelar sarjana. Ia pun pernah seperti Badrun, lelah, bingung, takut gagal. Bedanya, tak ada yang menuntun atau memperhatikannya sedalam itu. Kadang, pikirnya, hidup mempertemukan dua manusia bukan untuk saling memiliki, tapi untuk saling menyadarkan sesuatu yang pernah hilang di dalam diri. Ia melangkah pelan, mendekati sofa, hanya untuk memastikan Badrun tidur dengan nyaman,
tidak kedinginan. Diselimutikannya jaket miliknya ke tubuh pemuda itu. Ujung jarinya sempat menyentuh rambutnya yang berantakan lembut. Ringan, seperti menyentuh waktu yang belum pernah ia miliki. Ia berbisik nyaris tanpa suara, "Tidurlah. Dunia di luar sana masih panjang menunggumu." Lalu Bumaira duduk lagi. Ia menatap jendela, di mana hujan masih menetes perlahan. Dalam hati kecilnya, ia bertanya-tanya apakah setiap perasaan hangat yang datang selalu harus diusir? Apakah tak boleh ada kelembutan yang murni, tanpa prasangka apapun? Malam semakin larut. Bumaira tak sanggup tidur. Pikirannya berputar antara nalar dan rasa. Ia tahu ia dosen. Ia tahu tanggung jawabnya. Tapi ia juga manusia, dengan hati yang kadang rapuh saat melihat seseorang begitu polos berjuang tanpa pamrih. Di bawah cahaya lembut lampu, wajah Badrun seperti melukis ketenangan di ruang kecil itu. Dan dalam diam, Bumaira sadar bukan Badrun yang ia kagumi, melainkan semangat muda yang pernah padam dalam dirinya sendiri. Ia tersenyum pelan. Mungkin inilah arti malam itu. Bukan tentang kedekatan dua manusia berbeda usia, tapi tentang seseorang yang belajar kembali arti kasih yang sederhana. Memberi tanpa harus memiliki, peduli tanpa harus menuntut balas. Entah angin apa atau setan dari mana yang membuat Bumaira seakan-akan ada rasa yang muncul kuat di hatinya yang sulit dia elakkan. Bumaira tanpa sadar dan seperti ada yang menuntunnya. Dia kembali ke sebelah Badrun yang tertidur di sofa. Tangannya Bumaira membelai wajah Badrun dengan lembut. Badrun pun sedikit siuman dengan mata terbuka sedikit memandang Bumaira. "Bu," katanya lirih. "Badrun, aku sebenarnya kasihan sama kamu. Tapi harus bagaimana lagi?" kata Bumaira dengan pelan. "Maksudnya bagaimana, Bu? Aku gak ngerti," ujar Badrun penasaran sambil bangun dari tidurnya dan bergerak perbaiki duduknya. "Aku bisa saja kasih nilai kamu lebih baik, asalkan kamu mau memberi aku penamu yang bertinta putih itu. Malam ini saja," kata Bumaira. Badrun bingung campur takut salah. Matanya melotot hilang rasa kantuknya. Jantungnya berdebar, tertunduk dan berpikir panjang. Mungkin yang dimaksud ibu adalah pena satu-satunya punyaku yang berwarna coklat. Badrun mengangguk pelan. "Mungkin aku mengerti, Bu, apa maksud ibu. Aku takut salah. Tapi aku harus bagaimana ya?" kata Badrun. Bumaira terdiam menatap Badrun. Perlahan tatapan mereka ada makna tersembunyi yang mereka sama-sama tahu. Badrun terdiam, jantung berdekat keras. Bumaira bilang dengan lirih, "Mana penamu itu?" sambil tangannya mengisyaratkan agar Badrun menunjukkan penanya yang masih tersembunyi. Tangan Badrun gemetar sambil melihatkan sedikit ujung penanya. "Ini ya, Bu," ujar Badrun. "Ya, pena bertinta putih ini," jawab Bumaira. Bumaira pun membantu Badrun mengeluarkan penanya dari kantongnya. Mata Bumaira jadi biru dan berbinar-binar. Sambil memainkan pena Badrun yang berwarna coklat muda, badan Badrun gemetar. Terasa panas dingin tak karuan. Badrun hanya terdiam membisu hanya memandang Bumaira yang memegang penanya. Bumaira terdengar nafasnya sesak, tertahan seperti menulis cepat dengan penaku yang tak lagi dipegang. Tapi menggigit penaku yang mungkin itu kesukaan Bumaira. Namun seperti ditiup-tiup penaku dengan hembusan angin yang terasa hangat. Bumaira seperti sudah berpengalaman dalam tulis-menulis dengan pena. Mungkin banyak mahasiswa yang nasibnya sama dengan aku, yaitu diajari memegang pena dengan benar atau cara memakai pena yang benar. Badrun merasa badannya terasa gatal seperti disengat. Banyak tawon namun merasakan madunya. Dari tawon itu, Bumaira semakin cepat menulis dengan penaku dari atas ke bawah berulang dengan cepat. Detak jantungku tak beraturan, takut seakan mau berhenti berdenyut. Ternyata saat itu juga penanya bocor mengeluarkan tinta. Ya, tinta putih bocor dari penaku. Dan Bumaira terlihat senang. Lalu dibuatnya tinta putih itu jadi lipstik di bibirnya serta dijadikan masker. Kecantikan di wajahnya. Badrun hatinya bergemuruh. Bumaira yang terlihat setiap hari yang begitu anggun dan mempesona. Ternyata di balik itu ada sesuatu yang mungkin banyak orang tidak tahu. Akhirnya aku merapikan diri dan Bumaira juga. "Terima kasih ya Badrun atas partisipasinya. Jangan takut, nilaimu akan kunaikkan jadi A+," kata Bumaira sambil mimik manja. Badrun tertunduk malu campur senang. Bumaira bergegas masuk kamarnya, dan Badrun kembali tertidur pulas. Hujan berhenti menjelang dini hari. Badrun masih tertidur, dan Bumaira akhirnya memejamkan mata di kamarnya. Dalam mimpi Badrun, ada lembayung samar, warna antara siang dan malam, antara logika dan rasa, antara seorang dosen dan seorang mahasiswa yang sama-sama sedang belajar tentang hidup. Pagi menjelang, Badrun terbangun, panik ketika melihat jam dinding. "Bumaira, maaf, saya ketiduran," katanya gugup sambil bangkit. Bumaira hanya tersenyum tenang. "Tidak apa, kau pasti butuh istirahat." Ia lalu menaruh secangkir kopi di meja. "Minum dulu, baru pulang. Besok kita lanjut lagi belajarnya,"
tapi di kampus saja, biar tidak aneh dilihat orang. Badrun tertegun, lalu menunduk hormat. Terima kasih, Bu. Saya benar-benar berterima kasih banyak. Yang penting, buktikan dengan nilai bagus. Itu saja sudah cukup. Mereka tersenyum. Suasana hangat, tanpa kata-kata berlebih. Di antara mereka, kini ada pemahaman baru. Bukan kedekatan pribadi, tapi rasa saling berbagi. Hari itu, ketika Badrun keluar dari rumah Bu Maira, matahari baru saja naik. Udara pagi terasa segar, seperti semangat baru yang tumbuh di dalam dirinya. Ia berjanji, kali ini akan belajar sungguh-sungguh. Bukan untuk nilainya, bukan untuk Bu Maira, tapi untuk kehormatan dirinya sendiri. Ia tahu, kadang pelajaran terbaik tidak selalu datang dari buku, melainkan dari keberanian, pengalaman atau dari memahami perilaku manusia.